Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Rasulullahu bil huda wa dinil haq. Yuzrahu ala dini kulli walau karal kafirun walau karal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Terutama sekalinya marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita kembali berjumpa di tatap maya yang ketiga. Semoga kegiatan kita untuk malam hari ini dapat diberikan kelancaran, tidak ada kendala satu apapun juga. Selanjutnya, selawat beriringan dengan salam marilah kita persembahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kakak-kakak semuanya, bagaimana kabarnya nih kakak-kakak semua? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kurang sehat Kak. Kurang sehat Kak. Ini 3 kali pertemuan kita laksanakan di selalu malam ya kakak-kakak. Apakah kakak-kakak dengan pertemuan kita yang malam ini mengganggu aktivitas kakak-kakak tidak? Apa Kak? Malamnya Kak. Nah, kalau takutnya nanti kalau mengganggu kita coba kan melakukan kegiatannya di siang hari gitu. Jadi kalau kakak-kakak setuju kita malam kegiatannya tidak apa-apa juga gitu. Takutnya nanti kakak-kakaknya terganggu dengan kegiatan kita kan yang di malam hari ini. Insyaallah tidak Kak. Malam aja Kak. Oke, baik. Untuk. Gimana Kak Angel udah sehat anaknya Kak? Alhamdulillah udah sedang pemulihan. Sedang pemulihan ya Kak ya. Baik Kak, izin saya screen dulu. Ada kalian kakak-kakak? Ada. Oke, baik kakak-kakak. Pada malam hari ini kita modulnya itu membahas, kita sudah masuk ya kakak-kakak semua di modul 1.2, yaitunya pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Oke, tadi kita sudah lakukan ya Kak pembukaan. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya minta dulu nih ketua terpilih untuk memimpin doa pada kegiatan kita malam ini. Silakan Kak Ketua. Ya Dori, silakan Dori. Kak Ketua silakan Kak. Biar nampak dengan kakak-kakak yang lain kan.
Mana ketua kita tadi, Kak? Oke, baik Kak, kalau oke. Oke, baik. Baik Kakak semua. Siapa yang bisa menggantikan untuk mimpin doa? Kak Mel, Kak Mel. Kak Mel, Baik. silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajma'in. Allahumma fir lana zunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sagira. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa asyamana wa akyamana wa ruku'ana wa sujudana wa uqudana wa tadaru'ana wa takasu'ana wa tabudana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inni nas'aluka salamatan fi dini wa aziyatan fil jazi wa ziratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina fil syukratil maut minat jannata minan nar wal fahindal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah kegiatan kami ini ya Allah. Semoga kami lancar dalam melaksanakan kegiatan ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Mel yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Semoga dengan lantunan doa dari Kak Mel tadi kegiatan kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, semua saya lanjutkan. Nah, ini kesepakatan kita hari ini kakak-kakak. Seperti yang biasa kita sampaikan, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, maksimalkan fitur chat, klik raise hand kalau seandainya kakak-kakak bertanya, hendaknya mencari tempat yang mempunyai jaringan yang bagus. Oke, ini ada tulisannya kemana nih kakak-kakak? Seperti yang disampaikan di awal tadi, kegiatan kita adalah tentang ini kakak-kakak, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran. Kira-kira menurut kakak, silakan nanti dituliskan di kolom chat ya kakak-kakak. Kira-kira pembicaraan kita malam hari ini apa tujuannya
menurut kakak-kakak semuanya? Gimana arahnya seperti itu? Silakan kakak-kakak menuliskannya di kolom chat. Ini kita dikasih waktu 5 menit ya kakak-kakak. Silakan ayo kakak-kakak. Oke, Kak Rabon Sandi tentang potensi atau sumber daya yang ada di sekolah kita. Baik. Kak Angela memanfaatkan aset yang ada di sekitar sekolah dalam pembelajaran dan mencari solusi atas kekurangan yang ada di sekolah. Terus Kak. Terima kasih Kak Angel. Kak Mimi tentang pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan sumber daya yang dimiliki. Oke, terima kasih Kak Mimi. Coba kakak yang lain silakan Kak. Tuangkan Kak di kolom chatnya Kak. Oke ya, bagi belajar dulu. Oke. Kak Dori, tema manfaatan aset atau kekuatan dan sumber daya sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Oke Kak, terima kasih Kak. Lagi belajar. Yuk kakak-kakak yang lain ayo Kak. Coba Kak, tuangkan apanya Kak. Oke, terima kasih ya kakak-kakak yang sudah menulis. Kak Mel juga harus mampu memberikan energi positif peserta didik dan tidak harus sekedar mengajar olahraga itu juga menciptakan pendidik berprestasi di salah satu cabang olahraga ya Kak, memanfaatkan asetnya juga itu Kak, pemanfaatan fasilitas untuk mencapai tujuan pembelajaran ya. Oke Kak, terima kasih Kak atas refleksinya untuk kegiatan kita. Kita lanjutkan kakak-kakak. Nah, baik. Tujuan kegiatan kita pada malam hari ini adalah tujuan secara luasnya kakak-kakak semuanya. Bagaimana memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif.
Capaian akhir dari kegiatan ini adalah guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau ABT ya, Asset Based Thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Sesuai dengan apa yang kakak-kakak tuliskan tadi, kita bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekolah atau potensi murid kita yang ada di sekolah dan mengembangkannya dan menjadikan itu aset bagi kita, bagi sekolah kita masing-masingnya. Seperti itu, Kak. Seperti yang kakak-kakak tulis tadi itu adalah sudah betul ya kakak-kakak semua. Kita lanjutkan. Tujuan capaian umum modul, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Nah, capaian pelajaran khusus modul ini, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pelajaran PJOK. Yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Jadi mungkin apapun yang ada di sekolah kita, kalau kita sudah berpikir berbasis aset ini, itu tidak akan menjadi kendala bagi kita untuk melakukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik kita di sekolah masing-masing. Baik kakak-kakak, saya lanjutkan. Hati-hatilah mengajak seperti tanda seru. Nah, kok kan ada tanya sekolah. Ini agenda kita kakak semuanya, tadi sudah pembukaan. Ini sudah kita sampaikan. Nah, setelah ini kakak-kakak kita akan bagi beberapa room ya kakak-kakak, kita bagi 3 room. Nanti sesuai yang ada di sini kakak-kakak, diskusi, identifikasi situasi. Jadi ada setelah tadi kakak-kakak juga sudah membaca di LMS-nya masing-masing situasi-situasi yang ada ini, situasi 3, situasi 4, dan situasi 5. Nah, nanti silakan kakak berdiskusi di room yang saya siapkan nanti sesuai dengan kelompoknya nanti kakak-kakak. Nah, apa sudah tadi ya? Oke. Oke, ini kakak-kakak, saya kirimkan dulu. Silakan ditulis kakak-kakak semua di dalam kolom chatnya lagi kakak-kakak. Apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking? Silakan dituliskan lagi kakak-kakak. Dalam satu kalimat kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak tuliskan apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking ini kakak-kakak. Kakak-kakak yang lain diharapkan juga silakan kak ya menulis ya kakak.
Baik, sudah ada yang menulis. Kak Angel. Silakan buka mic-nya Kak Angel. Kak Angel. Silakan Kak Angel, kenapa bacakan Kak Angel yang dituliskan Kak Angel. Terus kenapa kakak menulis itu? Halo? Kak Angel masih ada nggak di dalamnya? Iya, iya Kak. Iya. Maaf tadi kurang. Oke, kakak kan sudah menulis. Sudah menulisnya enggak? Silakan Kak dibacakan kenapa kakak menulis kalimat tersebut. Silakan kakak menjelaskan kenapa. Iya. Pertanyaan untuk saya ya Kak. Iya Kak. Tadi kan kakak sudah. Iya soalnya tadi ininya mati tadi mikrofonnya. Oh mati. Iya iya. Nah, di sini saya akan menulis mengenali hal-hal positif dalam kehidupan dengan fokus pada kekuatan, inspirasi, potensi positif dan aspek positif lainnya dalam hidup. Ya. Jadi di sini kita dengan pandangan aset based thinking ini kita merasa mampu gitu melakukan sesuatu dengan memanfaatkan aset-aset yang di sekitar gitu Kak. Kak. Oke, makasih Kak Angel. Berarti mampu memanfaatkan aset-aset yang ada di sekitar, terutama di sekitar sekolah ya Kak. Iya betul. Oke, makasih Kak. Kita Ya, minta 2 orang lagi lah. Kak Mimi. Kak Mimi. Kak Mimi silakan dibuka mic-nya Kak Mimi. Iya Kak. Oke, Yang Kak. saya buat tadi Kak, pandangan saya terhadap pendekatan asset-based thinking tadi adalah pendekatan yang memusatkan perhatian atau fokus pada aset, modal, dan kekuatan untuk berpikir positif. Ya. Kenapa kakak menulis itu Kak? Mengapa? Karena kalau kita sebagai guru, kita pusatkan perhatian kita kepada anak dan kekuatan untuk berpikir positif, bagaimana caranya kita mengajak anak didik kita menyukai pembelajaran PJOK. Oh iya. Itu ya Kak ya. Terima kasih ya Kak Mimi. Tetaplah selalu membuat ya Kak pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik kita. Oke, selanjutnya saya minta dulu ke Kak Mel. Kak Mel nih. Kak Mel silakan Kak Mel buka mic-nya Kak Mel. Ya. Silakan Kak Mel. Apa fasilitator? Oh, kakak kan tadi sudah menulis. Kenapa Ya, kakak menulis kalimat tersebut? Bisa kakak pertanyaannya, mengapa kakak menulis kalimat tersebut? Ya, karena kita sebagai guru PJOK harus lebih fokus kepada siswa, terhadap kelebihan siswa kita, dan tanpa mengabaikan kekurangannya, dan kita akan memanfaatkan seluruh potensi yang ada pada siswa kita, dan tergantung arah bakatnya, arahnya kemana. Contohnya, kalau dia berpotensi pada cabang olahraga renang, itu akan kita arahkan dia lebih fokus kepada renang, di samping kita di luar pembelajaran PJOK kita. Itu maksudnya Pak kakak fasilitator. Oke, terima kasih Kak Mel. Kak Mel ini juga
pelatih silat ini Kak Mel ini, pelatih silat Sumatera Barat ini. Terima Dia kasih Kak. menuliskan bagaimana ya Kak memanfaatkan kalau anak itu Iya. berbakat di cabangnya dilatih ke cabang tersebut ya. Iya, Terima kasih, diarahkan Kak. lah. Ya, diarahkan. Ya, diarahkan dan difokuskan. Terima kasih Kak. Iya. Oke, Iya. mungkin kakak-kakak semua sudah memahami apa yang ditulis dan apa yang disampaikan kakak-kakak yang membacakan tadi. Diharapkan kakak-kakak semua sudah memahami. Oke, baik Kak. Selanjutnya. Oke, saya minta lagi Kak. Nih. Ini sudah Kak bacakan tadi ya. Dari sampaikan aset based thinking itu apa dan kesimpulannya apa. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke studi kasus kakak-kakak semua. Ini silakan kakak apa namanya di screenshot dulu kakak-kakak. Ini biar nanti pas pembagian room ini tidak hilang ya kakak. Nanti kakak-kakak saya bagi per kelompok. Nanti kita ada 3 kelompok. Yang kelompok pertama nanti yang ada di ruang utama ini kakak-kakak. Dan kelompok kedua, ketiga nanti ada roomnya tersendiri. Nanti silakan bicarakan tentang studi kasus yang ketiga ini selama 10 menit kakak-kakak. 10 menit nanti 10 menitnya lagi kita manfaatkan untuk berdiskusi nanti. Dan nanti kita akan membahas ada 3 kasus ya kakak. 3 kasus. Ini yang pertama tadi. Nah, ini studi kasus yang kelima. Ya, ada 3 kasus. Ini yang kelima. Nah, ini yang keempat ya kakak. Nanti kita bahas dulu yang ini kakak. Nah, ini. Saya akan bagi kakak menjadi 3 room. Maaf Kak Fasil. Iya kak? Bisa mau bertanya? Iya kak? Kak, jadi studi kasus ini, yang kasus ketiga ini untuk kelompok yang pertama? Tidak kak, kita membahasnya secara bersama-sama nanti kak. Ya, jadi ketiga kasus ini kita yang per kelompok harus bahas gitu ya? Harus membahasnya kakak-kakak. Nanti kita pilih satu kelompok untuk mempresentasikan. Nah, gitu. Nanti yang kedua seperti itu juga. Nanti kelompok lain lagi yang akan mempresentasikan seperti itu. Yang lain akan nanti bertanya atau yang lain-lainnya. Ntar kak saya bagi dulu.
Silakan nanti kakak-kakak bergabung dengan roomnya masing-masing ya kakak. Lah, Win, aku buka merah lah. Tapi goyang yang dalamnya. Ulang dan catur kuno. Boleh nih kangen.
kakak-kakak, waktu 10 menitnya sudah habis kakak-kakak. Betul, Pak Fasil terlalu singkat. Terlalu singkat ya. Iya. Sedang sudah habis. Oke, yang untuk babak yang pertama ini silakan. Tadi kita kelompok 1 siapa tadi? Kelompok kami, Pak. Kelompok Kak Angel ya. Kelompok 2? Berarti tadi cuma terbagi 2 room ya kakak. Oke, silakan. Kelompok 1 bagaimana? Bisa nggak kakak? Jawab Kak Angel. Silakan kak. Regi Saju. Semangat Angel. Itu kakak Rabon yang menjawab, Pak. Kak ya, Juli. Ini Kak saya Rabon sudah masuk. Sudah. lagi. Benar yang dikatakan Bu Angela tadi, Kak Fasil. Waktunya terlalu singkat ini ya. Jadi ya tadi itu kita tidak semua yang membaca teks itu. Jadi kita informasinya dari Bu Angel aja isi apa itu isi teks itu. Oke, kita tambahkan waktunya di secara bersama, tapi kelompoknya masih tetap tadi kakak. Oke, silakan kita tambahkan waktunya 5 menit lagi. Tapi kerjanya tetap berkelompok yang tadi. Oke, ini kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Kita tambah waktunya 5 menit lagi kakak-kakak ya. Maaf Kak Fasil, waktu 5 menitnya itu kita di room ini saja atau kembali ke room yang tadi? Yang di sini aja kak, yang sini aja lagi kak. Nanti jadi nggak ada diskusinya atau jadi diskusinya gimana? Diskusinya kan tadi sudah tahu kan kak kelompok-kelompoknya ya kak. Silakan melalui WA-nya aja lagi kak. Karena kalau dibikin lagi nanti ketukar lagi nanti teman-temannya nanti kak. Kalau dia apa. Oh iya. Soalnya tadi terbikin cuma 2 room, nanti kita bikin 3 lagi kak.
Oke, habis Kak. Silakan Kak. Kelompok 1 ya Kak ya. Kelompok 1 silakan Kak. Ayo Kak Arabon. Kamel jawab nomor 1 tadi Kamel. Silakan Kak, Halo. kelompok 1 Kak. Nanti habis waktu Kita lagi, kelompok ya. 1, kelompok 2. Mel kelompok 2 tadi tuh. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 kelompok kami ya Kak, yang Iya. akan dipaparkan oleh Kak Arabon. Ya, oke, silakan Kak. Silakan Kak Arabon. Baik, dalam kasus yang pertama tadi nih ya, Kak Iya, Fatul. iya Kak. Iya, kita membahas yang pertama Kak. Yang kasus 3 Kak. Ya, jadi langkah yang harus kita lakukan kita melakukan kerjasama lah dengan pihak punya perkebunan. Kita beri tawaran atau kita beri apa namanya apa kita beri gambaran positif lah untuk yang punya kebun gitu Pak. Kira-kira begitu ya. Tadi kami diskusi terlalu singkat ya. Kira-kira di kelompok 2 atau di teman yang di kelompok 1 ada yang ingin menambahkan kira-kira? Oke, baik. Ini waktu kita berjalan terus kakak. Ini masih ada 2 kasus lagi. Oke, baik, kita lanjutkan saja dulu ya kak. Kita masuk ke nih. Oke, ini kasus yang kelima. Malah makan. Nanti, nah ini pertanyaannya, silakan kak, kasusnya ini di screenshot aja kak, screenshot di WA, jadi bisa dibaca nanti berkelompok nanti. Nah ini apanya kak, pertanyaannya. Silakan, ini waktunya 20 menit, kita kasih 15 menit lagi ya kak di dalam kelompoknya. Izin. Belum sempat di screenshot. Silakan Kak Mel, di screenshot Kak Mel. Ya. Bentar ya. Oke, Sudah Enggela kirim juga di WA Kak. Oh udah ada di WA. Oke, silakan juga di
apa namanya? Ini pertanyaannya Kak, silakan. Ya. Tidak bisa apa belajar? Nah, kita bagi roomnya lagi Kak. Jam 9:30. Makan ya, Pak. Apa belajar? Ha? Oke, silakan Kakak membahasnya lagi di room. Kita kasih waktu sekarang 15 menit Kakak. 5 menit untuk kita presentasi nanti dan tanya jawabnya. Silakan kakak-kakak join sesuai grupnya Kak.
Ala tarasala mulu waktu Kak Fasil. Kak, lah Kak, sampai lah Kak. Sabar Kak Mimi. Lebih Kak waktunya. Tadi terlalu sesingkat Kak Juli. Sekarang terlalu lama pula rasanya. Jadi Tidak nanti kita dapat, bikin Kak. lagi 10 menit Kak. Oh, iya, iya. Tergantung. Kak, yang kasus selanjutnya itu kasus yang situasi yang ke-8 ya, Kak? Situasi yang keempat Kak. Oke, 4. Oke. Enggak laser nanti. Oke. SMA Jiwaragat. Yang 2 orang lagi mana Kak? Tinggal di grup sebelah. Iya, tadi kami coba-coba aja menghitungnya, Kak Fasil. Ternyata terdampar ke sini. Menit lagi nih ya, 8 menit lagi. Terlalu panjang waktunya Kak. Nanti kita kasih waktu 5 menit lagi Kak, 10 menit lah. Iya, 10 menit. Itu karena sudah di-share, jadi teman-teman sudah baca juga di grup. Waktunya masih ada 5 menit lagi Kak.
Berarti Kak Angela, aset yang dimanfaatkan Ibu Hayati itu kan seperti Persatuan MGMP. Nah, itu kan aset itu. Iya, Jadi betul. ya MGMP Persatuan itu yang diinformasikan oleh Ibu Hayati. Nah, kok kakak sampean kayak itu ya? Semangat. Oke. Baik kakak-kakak, kita minta lagi ke kelompok Ya maka. 2 ya. Kelompok 2 apa kelompok 1 nih? Kelompok 2 Kak Angela. Kelompok 3 tadi siapa? Di kelompok Ya, 3 kelompok 2 udah saya siap tuh, Kak Fasil.
Oke, silakan Kak dibacakan lagi kasusnya Kak biar sama-sama bisa memahami Kakak. Ya, Kak Angela, Kak Angela. Bukannya Kak Mimi. Kak Angela lah, kan tadi sudah diskusi. Yuk, Kak Angela. Ya Allah. Dikirain Kak Mimi tadi diskusi udah santai-santai doang. Lanjut Kak Angela. Oke, kakak-kakak semuanya, kami dari kelompok 2 tadi sudah berdiskusi tentang kasus yang kelima ya Kak. Kasus kelima, di mana kalau kita ceritakan kembali di sini ada seorang guru PJOK namanya Ibu Hayati. Bu Hayati ini ingin berbagi pengetahuan yang didapatkannya kepada teman-temannya melalui melalui MGMP PJOK tingkat SMP. Di sini Bu Hayatinya telah menyampaikan materinya dan semuanya mendengarkan. Di ujung ceritanya gitu, di ujung diskusinya, bukan diskusi, di ujung penyampaian Bu Hayati adalah Pak Bugar yang berbeda pendapat gitu. Jadi ibaratnya ada pro dan kontra dari pemaparan dari Bu Hayati. Dan diskusinya berjalan cukup hangat, masing-masing menyampaikan pendapat dengan berbagai argumennya masing-masing. Karena adanya waktu yang singkat juga, akhirnya nggak kejawab kesimpulannya kakak-kakak semuanya. Jadi di sini Bu Hayati memiliki aset ketua MGMP-nya sangat baik, sangat bijaksana. Disuruhlah Ibu Hayati ini untuk bisa meluangkan waktunya membuka kelas webinar gitu. Jadi kalau kita kaitkan dengan pertanyaannya di sini kan bagaimana caranya Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Jadi yang dimanfaatkan oleh Bu Hayati ini adalah aset komunitas belajarnya. Komunitas belajar MGMP PJOK yang telah didaftarkan di PMM. Jadi melalui dengan memanfaatkan internet, dia membuka ruang webinar lagi untuk membahas diskusi yang belum selesai gitu, belum nampak titik terangnya. Jadi Bu Hayati menggunakan aset internet gitu, Kak Fasil, untuk membahas permasalahannya tersebut melalui ruang webinar komunitas belajar MGMP PJOK yang telah didaftarkan di PMM. Begitu Kak Fasil dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Baik, Kak Angel dari kelompok 2 ya. Silakan ke kelompok 1 dan kelompok 3 kalau ada yang ingin bertanya ke kelompok 2, silakan. Mana nih kelompok yang lain mana? Silakan kelompok 1, siapa perwakilan kelompok 1? Kami kelompok 1 tadi ya. Ya. Nah, kalau kelompok 1 menanggapi aja lah Kakak Fasil. Ya, silakan Kak. Silakan. Apa yang disampaikan kakak kita Anggela Setiawati tadi. Menanggapi ini apa yang kakak sampaikan tadi cukup jelas dan lugas dan terinci, dan kami pun sebagai di sini cukup juga dapat memahami kemana arahnya antara percakapan Bu Hayati dengan Bapak Bugar terhadap pertemuan MGMP SMP C Kabupaten ya. Itu cukup jelas yang disampaikan Kak Enggel tadi. Terima kasih juga Kak Enggel dengan terinci dan terpercayanya yang telah disampaikan. Kami cukup paham. Terima kasih.
Oke Kak. Kasih Kak Mel. Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 3 siapa perwakilannya ini? Kelompok 3. Kelompok 3 ini nggak ada ya Kak? Halo kakak-kakak kelompok 3. Bersuara kakak. Oke, kita lanjut Kak. Nah, seperti yang disampaikan Kakak Angel tadi ya, betul apa dari komunitas MGMP PJOK SMP tingkat kabupaten pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pelajaran lebih variatif dan inovatif. Nah, ini peran peserta yang aktif dalam kegiatan MGMP. Pemanfaatan PMM untuk kegiatan webinar. Oke. Kita lanjutkan ke studi kasus yang keempat, Kakak. Ini yang terakhir, Kakak. Silakan di foto lagi, Kak, di screenshot lagi, Kak. Atau kasusnya sudah dikopikan, Kak Angel? Sudah Kak. Sudah ya. Ke grup WA. Oke, ini pertanyaan tematiknya Kakak semua. Ada pesan. Oke, biar kita kelompok 3 siapa saja tadi Kakak? Kelompok 3. Jadi kalau tidak ada kelompok 3 nanti balik lagi ke kelompok 1 ya. Kita bagi room lagi. Abi. Silakan kakak bergabung kakak. Ada tombolnya Kak, tombol bergabung. Itu ada disuruh bergabung kakak. Kalau yang bergabung langsung ke roomnya.
Oke, selesai Kak. Oke, sudah Oke, Kak. untuk yang kasus yang ketiga ini kita minta ke kelompok 3 tadi ada orangnya Kak. Kami Kelompok 3. kelompok kita kelompok 2 tadi. Nah, Jadi kami ada kelompok 2 dua orang, tadi. dua orang. Kak Andri kelompok berapa Kak Andri? Kelompok 1 tadi. Kelompok 1 ya, sama dengan Kak Mimi. Setiap beda-beda tadi Kak Fasil. Nggak ada Kak Andri, kami yang kelompok 1 tadi, Kak Mimi, Kak Rabon. Oke. Iya, sama Kak Rabon, Kak Mimi. Oke. Iya. Silakan kelompok Kak Mimi lah Kak Mimi, silakan Kak Mimi. Kelompok 1 Ya. siapa yang Silakan Kak Rabon, yang tadi Kak Rabon. Sudah sepakat tadi Kak Rabon yang menyampaikan. Ayo Kak Rabon. Bu Mimi aja lah yang nyampein gimana tuh. Iya, Kak Mimi aja lah. Kak Rabon kan udah tadi tuh. Iya. Kak Mimi lagi, silakan Kak Mimi, silakan Kak Mimi. Sampaikan saja hasil yang diskusikan tadi, Bu Mimi. Kita dengarkan pula suara emas Kak Mimi lagi ya. Betul. Ya, tadi sudah saya baca Kak. Ini kan kasusnya di SMA Jiwaraga. Jadi ada beberapa alat-alat yang tersedia yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Nah, jadi kepala sekolah menyalahkan guru olahraga tidak terpakai alat-alat olahraga. Jadi kita yang disalahkan sebagai guru olahraga, inilah itulah. Jadi intinya bukan membela diri. Contohnya yang dibeli oleh kepala sekolah dengan harga murah. Harga murah kalau 2 kali sudah pemakaiannya pasti sudah habis Kak. Setelah saya Kak, medianya tidak ada. Diminta sama kepala sekolah, iya. Jadi menunggu bos katanya kan. Jadi intinya asetnya itu gimana Pak? Tidak memaksimalkan penggunaan alat olahraga. Apalagi Kak Rabon? Bisa ditambahkan Kak Rabon? Ya, secara umum sudah disampaikan oleh Bu Mimi aset yang tidak dimanfaatkan. Barangkali tadi ada disampaikan alat-alat olahraga yang terkunci. Mungkin ada beberapa yang rusak. Kemudian aset SMA Jiwaraga ini yang sudah dimanfaatkan oleh sekolah itu ada tadi komite, ada lagi waka kurikulum, sapras, dan ini aset ini yang dimanfaatkan oleh kepala sekolah untuk memaksimalkan kembali. Kali itu aset yang dimanfaatkan. Itu saja mungkin Kak Fasil dan teman-teman semuanya. Oke, baik Kak Rabon Sandi dan Kak Mimi, terima kasih. Kelompok Kak Angel, kira-kira ada yang mau ditanyakan Kak?
Iya, disampaikan Silakan, Kak. sama Kak Ripal. Ada mungkin ditanggapi sedikit. Oke, silakan, Kak. Silakan Kak Ripal. Ya Kak, di sini ada tanggapan sedikit ya tentang aset yang dimiliki oleh SMA Jiwaraga ini terletak pada orang tua atau donaturnya sangat mendukung sehingga berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah. Jadi asetnya di situ adalah orang tua siswa. Nah, itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Ripal. Ya. Angel, silakan Kak. Ya, betul sekali. Mungkin menambahkan ya, tadi dari kelompok Kak Rabon, tadi katanya kan asetnya itu ada dari Waka Bidang, Sarpras, Waka Kurikulum, dan kami menambahkan juga asetnya itu berupa pendanaan dari orang tua dan donatur yang lainnya. Terus aset yang dapat digunakan itu sebagian alat-alat olahraga gitu. Hanya sebagian alat olahraga yang dapat digunakan, dimanfaatkan. Sebagiannya lain tidak dapat dimanfaatkan. Karena ada kerusakan sebelum digunakan gitu, Kak Fasil. Ya. Terima kasih. Baik Kak, mungkin kalau untuk kegiatan apa namanya nih, kita berpikir berbasis aset, mungkin apa yang bisa kita manfaatkan di tempat kita mengajar, kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Mungkin di sini kita tidak melihat apa namanya itu kita selalu kurang itu, kurang ini kan. Kita tidak melihat itunya, tetapi bagaimana kita sebagai guru olahraga memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah kita. Itu bukan bukan alat peralatan olahraga saja, tetapi juga bagaimana kita juga bisa teman kita atau lingkungan kita, segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah kita juga bisa kita manfaatkan sebagai aset belajar kita untuk kegiatan olahraga kita di sekolah. Seperti itu kakak-kakak semuanya. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah nih menelaah tentang kasus-kasus pada kegiatan kita pada malam hari ini. Ini kakak-kakak mungkin bisa kakak lihat. Nah, ini terletak tempat kita juga bisa sebagai aset kita. Sarana-prasarana juga. Orang tua juga sebagai aset kita yang ada di sekolah kakak-kakak. Nah, seperti itu. Jadi upaya sekolah untuk mengajak wakil quorum kesiswaan wakil sana guru komite sekolah mengatasi hal yang ada, keberanian peserta didik menyampaikan pendapat, keberanian komite menyampaikan kritik, kebijakan kepala sekolah, ketergantungan terhadap integritas sebagai kakak sekolah. Nah, ini kakak-kakak, perlu diingat ada 7 aset yang diberdayakan di antara aset manusia, sosial, agama, budaya, fisik, lingkungan alam atau pendidikan dan politik. Keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran mendorong kepemimpinan murid kita, ya. Komite bersuara menyampaikan kritik, kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangannya. Ini kepala sekolah kita itu juga aset kita kakak semuanya. Jadi bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik dengan kepala sekolah. Mungkin kalau misalnya seandainya ada peralatan olahraga kita yang rusak atau bagaimana, kita bisa membicarakannya dengan kepala sekolah kita. Biar kepala sekolah kita mencarikan jalan untuk dapat mengganti peralatan-peralatan olahraga kita yang rusak di sekolah. Kepala sekolah juga bisa mengakomodir seperti tadi kan, juga bisa mungkin bicarakan dengan wali murid yang mau membantu menyumbangkan untuk membantu kegiatan yang ada di sekolah kita. Kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada juga seperti itu kakak. Nah,
sekarang kita lihat di mana kita sekarang sebagai guru PJOK-nya kakak. Apakah kita berbasis berpikiran menganalisa sesuatu itu berdasarkan aset atau berdasarkan kekurangan yang ada dalam sekolah kita? Itu kakak-kakak sendiri yang bisa menjawab di mana posisi kakak-kakak dalam mengajar sebagai guru PJOK selama ini. Kita lewat saja kakak. Nah juga ini ada, silakan nanti kakak tulis nih kakak-kakak, saya kirimkan lewat chat, kolom chat. Silakan kakak-kakak dibuka kakak. Silakan kakak-kakak menjawabnya di Padlet. Kak Mel, silakan Kak Mel. Layar laptopnya Gimana Kak? Halo? Ya Kak, silakan Kak. Terdengar suara? Ada Kak, ada Kak. Silakan. Ada? Ada Kak. Apa tadi Kak Matt? Yang saya mau saya tangkap. Di apa Kak? Di kolom chat. Ya. Padlet ya Kakak. Silakan Kakak copy itu ya, copy lalu buka di Google Chrome-nya. Nanti kakak isi sesuai pertanyaan yang ada di monitor kakak-kakak. Layar monitornya tidak bisa diapakan nih. Kenapa Kak? Lah tagang aja. Tidak bisa diklik. Gitu, Kak. Layar kontak pesan tidak bisa diklik doh. Ngambek dia tuh Kak. Apa? Ngambek. Memangguk. Yo, minum lalu kopi itu Pak Adil ya. Kak, gimana cara penulisannya, Kak? Apa yang diklik, Kak? Cara penulisannya, Kak? Klik tambah yang di sudut Klik tambah Kak. Klik tambah tanda tambah Kak. Sudut kanan warna kuning paling bawah. Oh, tambah. Iya. Iya Kak. Terima kasih, Kak. Ini subjeknya nama.
Baik Kak, silakan diisi ya Kak. Ini saya stop lagi. Baik Kak, kita lanjutkan sedikit lagi Kak. Ini nanti yang Kakak tulis tadi nanti bisa dilanjutkan lagi Kak. Dilanjutkan lagi nanti. Ini bukan sedikit lagi. Tagang, lemot, apa saja tugasnya? Oke Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya, apa saja ini untuk diperhatikan ya Kakak. Kakak-kakak semua nanti mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolah dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Terus kakak-kakak diminta juga memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada. Nah, dan hasilnya nanti kakak-kakak tuangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Nanti silakan kakak-kakak buka lagi LMS-nya. Nanti kakak kerjakan sesuai dengan perintah yang ada sekarang ini kakak-kakak. Nah, tabelnya nanti seperti ini kakak-kakak. Silakan nanti kakak-kakak kalau pilih salah satu aja dulu kakak. Asetnya apa, terus pemanfaatannya apa, dan silakan kakak-kakak nanti beri keterangannya. Baik kakak-kakak, ini sudah di akhir sesi kita. Perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau ABT atau Asset Based Thinking adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Oke kakak-kakak, terima kasih. Baik kakak-kakak, mungkin untuk kegiatan kita pada malam hari ini kita cukupkan kakak-kakak semuanya. Terima kasih banyak atas waktunya kakak-kakak. Apa yang disampaikan tadi nanti dibuka lagi di LMS-nya kakak-kakak. Tadi saya cek kakak-kakak, ada beberapa orang dari kakak-kakak yang belum menyelesaikan tugas refleksinya. Tadi yang membuat baru beberapa orang. Nah, kalau nanti kakak-kakak sharing melakukan terlambat dalam mengirim tugas, nanti akan berpengaruh kepada nilai kakak ya, berpengaruh pada nilai kakak untuk kelulusan kakak-kakak nantinya. Jadi usahakan jangan terlambat kakak-kakak. Biar saya nanti cepat pula Terus tadi ada juga yang bertanya, LMS itu tidak akan terbuka jika pertanyaan yang sebelumnya belum kakak-kakak isi. Nah, tadi masih jauh, masih banyak yang ketinggalan. Jadi materi yang hari ini enggak kebaca. Jadi kurang menyambung kita jadinya, Kak. Kalau itu tidak kita baca, ketinggalan kita materinya, nanti kita tidak tahu apa yang akan kita diskusikan. Tapi itu tidak apa-apa kakak-kakak, kita semuanya dalam tahap belajar. Silakan untuk yang selanjutnya kakak-kakak diperhatikan lagi kakak-kakak tahapan-tahapannya sesuai dalam kalender yang sudah saya kirimkan di dalam grup kemarin kakak-kakak. Kira-kira itu saja kira-kira kakak-kakak semuanya. Kegiatan kita
pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan banyak maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diambil dulu fotonya, Kak. Boleh. Silakan buka kameranya, Kak. Siapa yang ngambil nih? Kak Andri ya? Siapa kemarin yang ngambil nih? Kak Rizky. Ini presentasinya baik ditutup dulu Kak, biar nampak semuanya. Yang ini diambil dulu satu Kak. Yang ambil dulu satu Kak. Silakan diambil dulu satu Kak. Sudah Kak? Betul dah. Mana dia? Oke Kak. Semangat lagi Kak, PJOK Kak. Oke Kak. Ini yang ngambil siapa nih Kak? Kak Rizky. Oh, Kak Rizky. Udah Kak. Udah Kak? Ya, kita udah senyum-senyum tapi nggak ada fotonya nanti. Sudah diambil Kak. Udah diambil. Apalagi gaya ya Kak? Bang Benny ambil Kak, Bang Benny. Silakan Kak. Kak Rizky kasih solusi dengan gayanya Bang ini. Apa lagi Kak? Apa gayanya lagi? Bang Ben, apa gayanya Bang Benny? Jangan pakai ini, jangan ini ya Kak ya. Nanti kita ada. Nanti politik pula nanti Kak. Apa lagi Kak Ijel? Gaya Kak Ijel. Ini. Ah gini ya, oke. Oke. Melejit. Oke. Silakan Kak Rizky. Ya, melejit. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Dah. Oke. Udah, Oke. Oke Kak. Oke. Silakan dikirimkan di dalam grup ya Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Saya tutup Zoom-nya. Selamat beristirahat kakak-kakak. Oke, terima kasih Kak Fasir. Terima kasih Sama-sama, Kak. Kak. Terima kasih Kak. Oke Kak, sama-sama Kak. Silakan meninggalkan ruangan Zoom Kak. Tugas Kak, saling bantu-bantu ya Kak. Terima kasih. Nah, kalau kakak